Jumpa kembali dengan Rumah dan Uang. Rumah sudah dibeli dengan susah payah lewat KPR. Tapi siapa sangka yang paling sering mengambil isi halaman justru tetangga sendiri. Dan semuanya berawal dari sepotong kayu yang dianggap tak berguna. Warno akhirnya bisa mewujudkan impiannya membeli rumah sendiri. Sebuah rumah sederhana di kampung yang cukup asri dengan halaman kecil dan lingkungan yang masih tenang. Rumah itu dijual murah oleh pemilik sebelumnya karena sedang membutuhkan dana cepat. Dan Warno mengambilnya melalui KPR. Sehingga setiap bulan dia harus disiplin mengatur cicilan. Sehari-hari Warno bekerja sebagai penjual daging ayam keliling. Yang penting rumah ini menjadi milik kita sendiri ya Bu, meskipun cicilannya panjang, kata Warno kepada istrinya. Sang istri tersenyum. Iya Mas, alhamdulillah. Semoga kita betah di sini juga ya Mas ya. Tetangga kanan kiri pun terlihat ramah dan sering menyapa ketika mereka beraktivitas di depan rumah. Beberapa minggu pertama berjalan menyenangkan. Warno mulai melakukan renovasi ringan, memperbaiki teras, mengganti beberapa bagian pagar, dan membuat kanopi sederhana. Sisa material seperti potongan kayu, papan bekas, bambu, dan beberapa bata sengaja ditumpuk di sudut halaman. Bagi Warno, barang-barang itu memang belum digunakan, tetapi masih memiliki nilai guna. Yang itu jangan dibuang dulu ya Bu ya. Kayu itu mungkin nanti bisa dipakai buat rak atau perbaikan gudang, ujar Warno. Rumah memang bukan sekedar bangunan, tetapi aset yang harus dirawat. Setiap material yang tersisa masih bisa menjadi bagian dari pemeliharaan atau renovasi berikutnya. Nah, kalau menurut Anda, apakah tinggal di kampung dengan tetangga yang ramah selalu berarti hidup akan tenang? Karena kadang masalah rumah bukan datang dari harga KPR ini, tetapi justru dari orang yang tinggal beberapa meter dari rumah kita. Jangan lupa subscribe channel Rumah dan Uang ini, karena kita akan bahas kisah Pak Warno yang menarik ini. Ada beberapa plot twist juga di belakang yang tidak terduga. Suatu sore, Warno sedang membereskan sisa kayu renovasi ketika Pak Rusdi, tetangga sebelah rumah, datang menghampiri. Pak Warno, kayu yang di pojok itu sudah nggak dipakai kan? Tanya Pak Rusdi. Warno pun menjawab, belum tahu Pak. Memang kenapa Pak? Pak Rusdi menunjuk beberapa papan dan potongan kayu. Kalau boleh Pak Warno, saya minta beberapa buat kandang ayam di belakang. Warno merasa tidak keberatan. Oh, kalau memang buat kandang, monggo ambil saja Pak Rusdi. Pak Rusdi tersenyum. Wah, terima kasih Pak Warno. Nanti saya ambil yang memang sudah nggak terpakai ya. Sejak saat itu, Pak Rusdi mulai sering bertanya tentang material bekas di rumah Warno. Pak Warno, ada bambu lebih nggak? Pak Warno, papan yang panjang itu mau dipakai nggak ya? Bahkan pernah meminta beberapa genteng bekas yang menurut Warno masih bisa digunakan. Awalnya Warno masih memaklumi, namun lama-kelamaan muncul rasa tidak aman. Bu, kok sekarang hampir setiap ada barang sisa Pak Rusdi selalu tanya ya Bu? Keluh Warno pada istrinya. Istrinya pun menjawab, ya mungkin dia memang butuh Mas. Tapi kalau terlalu sering, ya cobalah ngomong baik-baik saja. Masalahnya bukan pada harga kayu atau bambu. Masalahnya adalah batas kepemilikan. Dalam urusan properti, material yang berada di dalam batas lahan seseorang tetap menjadi hak pemiliknya, meskipun terlihat tidak terpakai. Warno mulai memberi tanda beberapa barang yang memang masih akan digunakan. Kalau yang ini jangan diambil dulu ya Pak, saya masih ada rencana bikin rak. Pak Rusdi menjawab, oh iya Pak Warno.
Maaf, saya kira sudah nggak dipakai, Pak. Warno pun mengangguk. Saat itu dia masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, Warno mendapat pesanan daging ayam dalam jumlah besar di luar kota. Dia memutuskan pergi bersama keluarganya selama 2 hari sekalian. Sebelum berangkat, dia memastikan pintu rumah terkunci dan halaman cukup aman. Di belakang rumah masih ada beberapa papan, bambu, dan kayu bekas renovasi yang rencananya akan digunakan untuk membuat gudang kecil. Nanti sepulang kita kirim barang ini, kita lanjut bikin gudang ya, Bu, kata Warno kepada istrinya. Tidak ada yang menyangka ketika rumah kosong, beberapa material tersebut justru berpindah tempat. Nah, sepulang dari luar kota ini, Warno langsung merasa ada yang aneh. Tumpukan kayu berkurang drastis. Beberapa batang bambu juga hilang. Bu, kok kayunya tinggal segini ya, Bu? Tanya Warno. Istrinya menjawab, ya aku juga nggak tahu dong, Mas. Tak lama kemudian Kirman, tetangga di sisi lain rumah Warno, datang dan berkata pelan, Pak Warno, saya mau ngomong sesuatu. Itu waktu Pak Warno itu pergi dengan keluarga, saya lihat beberapa kali Pak Rusdi masuk ke halaman Pak Warno. Warno terdiam. Masuk ke halaman saya? Kirman mengangguk. Saya lihat dia bawa beberapa kayu dan bambu. Tapi saya nggak berani menuduh, Pak. Bisa saja kan dia sudah dikasih izin Pak Warno toh, jadi ya saya biarkan saja. Warno kemudian mendatangi Pak Rusdi. Pak Rusdi, ini kayu dan bambu saya kok banyak yang hilang? Pak Rusdi menjawab santai. Oh, itu kemarin saya ambil beberapa, Pak Warno. Kan Pak Warno juga sudah ngizinin. Warno menahan emosi. Yang dulu memang saya kasih, Pak, tapi yang sekarang belum pernah saya izinkan karena itu masih mau saya pakai. Pak Rusdi hanya menjawab, loh, saya kira sama saja, Pak, itu letaknya di belakang dan ditumpuk. Nah, inilah yang membuat Warno kesulitan. Tidak ada bukti tertulis, tidak ada saksi, dan material tersebut memang terlihat seperti barang bekas. Secara kasat mata sulit membuktikan bahwa barang itu diambil tanpa izin. Nah, selain itu ada beberapa barang juga seperti potongan-potongan pralon, potongan-potongan alvalum yang hilang. Tetapi Pak Rusdi tidak mengaku kalau mengambilnya. Padahal Warno yakin pasti Pak Rusdi yang mengambilnya. Namun secara kasat mata sulit membuktikan bahwa itu diambil. Warno pulang dengan perasaan kesal. Bukan karena kehilangan kayu atau sisa-sisa pralon dan galvalum, tetapi karena merasa batas rumahnya mulai tidak dihormati. Beberapa hari kemudian, Warno menceritakan kejadian itu kepada beberapa warga dan tetangganya. Di pos ronda, Warno curhat pengalamannya tentang kayu sisa yang diambil oleh Pak Rusdi. Ternyata Kirman bukan satu-satunya yang pernah melihat kejadian serupa. Seorang tetangga pun bercerita, saya juga pernah kehilangan sepatu yang saya taruh di teras, Pak. Yang lain menimpali. Saya pernah punya beberapa bungkus rokok untuk acara hajatan. Tiba-tiba kok berkurang. Waktu itu saya kira keluarga sendiri yang mengambil. Tapi ya gimana lagi, memang ada yang melihat tapi ya sulit dibuktikan juga. Bahkan ada warga yang mengaku pernah kehilangan barang-barang kecil dari teras, tetapi memilih diam karena tidak punya bukti. Semua memiliki pola yang hampir sama. Barang kecil terlihat sepele, tetapi diambil tanpa izin. Warno akhirnya bertanya kepada Kirman, jadi selama ini bukan cuma saya ya? Kirman menggeleng, banyak Pak Warno, tapi orang-orang malah seribut karena nilainya kecil.
Kirman lalu melanjutkan, kalau satu orang mengambil barang kecil berkali-kali, lama-lama bukan lagi soal nilai barang, tapi soal perilaku, Pak Warno. Mereka pun mulai menyadari bahwa persoalannya sudah menjadi gangguan keamanan lingkungan. Namun mereka juga sepakat tidak boleh asal memberikan diagnosis medis kepada seseorang. Misalnya seperti istilah kleptomania yang sering digunakan untuk menggambarkan dorongan mengambil barang. Tetapi kondisi tersebut sebenarnya merupakan masalah kesehatan mental yang memerlukan penilaian profesional, bukan sekedar label untuk orang yang mengambil barang tanpa izin. Warno akhirnya berbicara langsung kepada Pak Rusti. Pak, kalau memang butuh barang Pak Rusti, ngomong saja, jangan ambil diam-diam. Kalau barang saya memang mau dibuang, saya bisa kasih kok. Pak Rusti terlihat terdiam. Iya Pak Warno, saya minta maaf. Namun Warno pun menjawab, saya bukan mempermasalahkan harga kayunya Pak. Saya cuma ingin batas rumah saya dihormati. Dari kejadian itu warga sadar bahwa menyelesaikan masalah bukan dengan mempermalukan seseorang, tetapi dengan aturan lingkungan yang jelas, bukti yang kuat, dan komunikasi yang tegas. Akhirnya beberapa warga sepakat melakukan langkah sederhana. Mereka iuran untuk memasang CCTV di beberapa titik strategis, terutama area yang berdekatan dengan jalan dan akses masuk rumah. Bukan untuk memata-matai tetangga, tetapi sebagai sistem keamanan lingkungan. Dan di sini peran Pak RT sangat diperlukan. Pak RT kemudian mengundang warga untuk melakukan rembuk warga. Saudara-saudara, kita jangan saling menuduh, kata Pak RT. Tapi mulai sekarang, kalau ada kehilangan, kita harus punya mekanisme yang jelas. Warno pun menimpali. Kalau memang barang tidak terpakai, silahkan tanya. Kalau mau mengambil, harus ada izin pemilik. Begitu kan Pak RT? Dalam pertemuan itu disepakati bahwa setiap kejadian kehilangan akan dicatat dan dikumpulkan buktinya. Jika terjadi pencurian dan bukti cukup, pemilik barang berhak menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pak RT pun menegaskan, kalau terjadi kita utamakan penyelesaian kekeluargaan. Tapi kalau sudah berulang dan merugikan, jangan dianggap sepele ya. Bisa kita polisikan saja. Setelah CCTV terpasang, situasi perlahan berubah. Nah, Pak Rusdi menjadi lebih sungkan ini. Ketika melihat kayu atau barang bekas di halaman Warno, dia lebih memilih untuk diam dan menahan diri. Dari cerita Warno kita belajar satu hal penting. Barang yang tidak terlihat atau tidak berguna belum tentu tidak memiliki nilai. Dalam properti, sisa material renovasi tetap merupakan aset pemilik selama belum diserahkan atau dibuang. Kayu, bambu, papan, genteng, hingga material bongkaran bisa memiliki nilai residual dan masih dapat digunakan untuk pemeliharaan atau bisa untuk renovasi dan pengembangan properti lainnya. Jadi jangan hanya menjaga rumah dari kerusakan, tetapi juga jaga batas kepemilikan dan keamanan aset. Nah, sekarang menurut Anda ini yang hidup di tengah masyarakat atau punya tetangga yang unik seperti Pak Rusdi, monggo ceritakan pengalamannya. Atau menurut pendapat Anda, ini baiknya gimana solusinya? Apakah CCTV itu sudah solusi yang bagus? Atau ada solusi yang lain? Nah, monggo drop di kolom komentar. Dan kita mau bahas apa lagi ke depan? Kalau ada ide, juga monggo drop di kolom komentar. Nanti kita akan cari kisahnya dan kita angkat di cerita Rumah dan Uang Indi. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya.